Homili saya pagi ini tentang tahu dan percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah? Semua tahu kalau selama ini saudara tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah, saudara jangan lupa bahwa roh jahat juga tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Seperti yang tadi kita dengar dari bacaan Injil. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ini roh jahat yang merasuk dalam diri seseorang. Ia omong lewat mulut orang yang dirasuk itu. Sebaliknya kalau saudara tidak tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah, saudara tidak lebih pinter dari roh jahat. Malu ndak kalau sebagai anak-anak Allah tidak lebih pinter dari roh jahat? Malu. Kita tidak boleh kalah dengan roh jahat. Kalau dia tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah, kita harus tahu juga. Kita harus berani tampil beda. Tampil beda dari roh jahat. Bahwa kita setiap minggu pergi ke gereja, ikut kegiatan ini, ikut kegiatan itu, mestinya membuat kita tampil beda, tidak sama dengan roh jahat. Kita harus tahu tentang Yesus, tetapi juga harus percaya kepadanya. Seperti yang diusahakan dan dialami oleh Rasul Petrus. Dalam Injil Yohanes bab 6, ada satu perikop pendek yang diberi judul pengakuan Petrus. Perikop pendek ini merupakan kelanjutan dari perikop sebelumnya, perikop yang cukup panjang di mana Yesus mengajar murid-muridnya tentang roti hidup. Pengajaran Yesus cukup keras sehingga ada banyak orang yang enggak sanggup memahami dan ikut Yesus. Akibatnya apa? Mereka pada mengundurkan diri dan tidak lagi ikut Yesus. Nah, kemudian Yesus bilang kepada ke-12 rasulnya. Di ayat 67, Yesus bertanya kepada ke-12 muridnya,
apakah kamu tidak mau pergi juga? Lalu Petrus sebagai juru bicara menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini yang dialami oleh Petrus dan teman-temannya. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi Bapak Ibu bisa tahu perbedaannya antara roh jahat dan Petrus dan teman-temannya. Kalau roh jahat itu hanya tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Tetapi Petrus dan teman-temannya telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi perbedaan besar ada di sini. Telah percaya dan tahu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, supaya kita sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Yesus benar-benar tampil beda, tidak sama dengan roh jahat. Karena setiap minggu pergi ke gereja, mendengarkan sabda Tuhan, menyambut tubuh Kristus, kita tidak boleh sama dengan roh jahat. Kita harus lebih dari dia. Kita harus tampil beda. Kita harus menjadi orang-orang yang tahu dan percaya. Lantas bagaimana supaya kita menjadi tahu dan percaya? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita mesti banyak belajar. Belajar untuk semakin mengenal Yesus. Belajar supaya makin tahu banyak tentang Yesus. Santo Agustinus, seorang kudus dari Afrika Utara, pernah berkata begini, saya tahu supaya saya dapat percaya lebih baik. Atau bisa sedikit dikembangkan, saya ingin tahu supaya saya dapat percaya lebih baik. Maka supaya tahu perlu banyak belajar. Misalnya dengan banyak membaca, khususnya buku-buku rohani yang berbicara tentang Yesus atau tentang pengalaman iman akan Yesus. Selain dengan banyak membaca,
juga misalnya dengan sedapat mungkin mengikuti berbagai kegiatan rohani, khususnya yang bersifat pengajaran. Pengajaran tentang kitab suci, pengajaran berkaitan dengan ajaran gereja, tentang sakramen-sakramen, tentang ajaran sosial gereja, dan lain sebagainya. Nah, berbagai cara yang kita lakukan itu akan menambah wawasan kita, akan menambah pengetahuan kita tentang Yesus. Dan dengan tahu banyak tentang Yesus, seperti diyakini oleh Santo Agustinus, kita dapat percaya lebih baik. Karena kita percaya, kita beriman dengan asupan-asupan yang sudah kita terima, pengetahuan tentang Yesus. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau de facto kita tahu banyak tentang Yesus dan kita bisa percaya lebih baik, ini yang ditakuti setan, roh jahat. Orang yang dekat dengan Yesus ditakuti oleh roh jahat. Maka kita perlu semakin mengenal Yesus, semakin tahu tentang Dia, semakin percaya kepadanya, semakin menyatu di dalam Dia, sehingga kita dapat menjadikan Yesus sebagai sumber kekuatan kita. Dan jika ini yang terjadi, roh jahat tidak akan merasuk, menguasai tubuh kita. Seorang yang dirasuk setan atau roh jahat yang dikisahkan dalam Injil, saya yakin terjadi karena ia tidak punya pegangan. Pikirannya kosong, hatinya kosong. Dan itu yang membuat roh jahat masuk, merasuk, dan menguasai dia. Omongnya saja dikuasai oleh roh jahat. Yang bilang tadi, yang mengatakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Ia omong atas nama roh-roh jahat yang merasa terancam oleh kehadiran Yesus dan kuasa yang bekerja di dalam Yesus, kuasa Allah. Dan meskipun berusaha untuk memberontak, roh jahat itu kalah. Dia keluar dari orang itu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita terus tingkatkan pengetahuan kita tentang Yesus. Kita tambah wawasan kita tentang Yesus, supaya kita banyak tahu tentang Yesus, supaya bisa percaya lebih baik. Dan dengan percaya lebih baik, roh jahat tidak akan menguasai diri dan tubuh kita. Tuhan memberkati.